mengatakan yang dimaksud arti sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala demi waktu fajar ini adalah fajar di hari Arafah, wa layalin ashar, dan di malam-malam pada hari pertama hingga ke-10 di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena bulan ini menjadi bagian daripada bulan yang penuh kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya di dalam bilangan bulan ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, dari diciptakannya langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di antara 4 bulan yang penuh kemuliaan tersebut kita berada di bulannya, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang mana banyak daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, menunaikan daripada panggilan Allah pada bagian rukun Islam yang kelima. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita menjadi bagian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari yang dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan daripada panggilan haji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya ayuhal ibad, di bulan ini selain ada bulan haji, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak kebaikan, memperbanyak puasa, khususnya di hari pertama hingga 9 nanti. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyam afdalu indallah wal amal fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat takbir fa innaha ayyamut tahlil wat takbir wa dzikrullah azza wa jalla wa in sama yawm fiha ya'dilu bi siyami sanah wal amalu fihinna yudha'af bi 700." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hari yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta amalan yang paling disukai di hari tersebut, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari pertama hingga ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan fa'akhiru fihinna, perbanyaklah di hari-hari tersebut dari kalimat tahlil, kalimat zikrullah azza wa jalla dan takbir. Sebagaimana para jamaah hujjaj pada kesempatan kali ini mereka bertarbiyah, mengumandangkan daripada panggilan Allah dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Dan kita di sini yang tidak melaksanakan hal yang demikian tadi disunahkan untuk membaca tahlil daripada kalimat la ilaha illallah, memanjatkan takbir daripada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau kalimat Allahu akbar. Fa'akhiru fihinna, maka perbanyak daripada zikiran-zikiran tersebut di hari-hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang melakukan puasa di hari pertama hingga 9 nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu fi siyami sanah, dia mendapatkan pahala 1 hari dia berpuasa seperti berpuasa pahalanya 1 tahun, ya Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amalu fihinna yudha'af bi 700. Amal ibadah kebaikan yang kita kerjakan di hari-hari seperti ini, di tanggal 1 kemarin hingga 9 nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan sebanyak 700 kali kebaikan tersebut. Ayuhal ibad hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah.
Bayangkan kalaulah satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Lalu bagaimana dengan banyak kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya akan dilipat gandakan terus 700 kali sekian kebaikan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita sia-siakan. Wabil khusus kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga jangan sampai terlewatkan. Selain zikir yang tadi dianjurkan, selain puasa yang dianjurkan, juga ada bagian penting di dalam melakukan syiar di bulan Dzulhijjah ini adalah penyembelihan hewan kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada si'atan falam yudhi fala taqrubanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang memiliki kelebihan harta, memiliki rezeki, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia dekati rumah ibadah kami, kata Nabi SAW. Ayuhal ibad, ini adalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita. Kalaulah kita tidak mau berbagi dan kita memiliki rezeki, maka Nabi nyatakan lewat sabda beliau yang barusan, jangan mendekati musola kami. Artinya Nabi SAW memberikan peringatan yang keras untuk kita ibadah Allah. Kalaulah kita menjadi orang yang tidak ingin berbagi, janganlah jadi kalian menjadi bagian dari kami, kata Nabi SAW. Hal ini kita tidak inginkan. Kita nggak mau Nabi SAW mengklaim atau menganggap kita bukan bagian dari beliau. Kita menginginkan Nabi SAW jadikan kita bagian dari umatnya, bagian dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagi kita yang memiliki rezeki, hendaknya kita berkorban. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan, beliau pernah berkorban untuk dirinya, pernah lagi melakukan korban untuk dirinya dan keluarganya, pernah lagi melakukan korban untuk diri beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal yang seperti ini mesti kita garis bawahi. Kalaulah kita biasa mengetahui ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Umrah wajib itu ibadah umrah yang pertama kali. Boleh-boleh saja kita melakukan udhiyah untuk keluarga atau dengan jalur sedekah. Tapi hal yang penting yang mesti kita garis bawahi di dalam ilmu fikih, di dalam mazhab Imam Syafi'i, hendaknya kurban untuk seekor kambing dengan satu nama, untuk satu ekor sapi dan unta atau kerbau maksimal untuk 7 nama. Inilah ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun lebih dari itu, misalkan kita mau beli satu kambing untuk ramai-ramai, itu bagian dari sedekah kita. Itu bagian daripada amal baik kita juga yang kita tidak boleh salahi untuk orang-orang yang melakukan hal yang demikian tadi. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk saling berbagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ikhwan kal-bunyan yashuddu ba'duhumul ba'd. Yang namanya persaudaraan itu seperti bangunan, satu dengan yang lainnya saling menopang, saling melengkapi. Begitu juga dengan kita ibadah Allah. Artinya apabila kita memiliki kelebihan rezeki, bagikan, berikan ya kepada saudara-saudara kita yang lainnya untuk mencicipi dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari muslimin muslimat yang lainnya yang sekiranya mereka bergembira dengan menerima hewan kurban yang kita sembelih di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan perlu kita ketahui bahwa seseorang yang berkurban hendaknya menjaga daripada rambutnya, menjaga daripada kukunya untuk tidak dipotong. Agar apa? Ini menjadi kebaikan hasanah maghfirah untuk orang yang ingin berkurban. Dan kata Nabi SAW, tidaklah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha melainkan amalan ikhraqud dam, yaitu dengan kita penyembelihan hewan kurban dan mengeluarkan darah dari hewan kurban yang kita kurbankan. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan sunnah
Bagi orang yang melaksanakan hewan kurban atau yang berkurban, sunnah dia memotong sendiri pribadi. Kalau nggak bisa, minimal dia menyaksikan daripada darah yang keluar dari hewan kurban yang beliau kurbankan. Hal ini menjadi anjuran dan sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun kalau kita ada bagian orang-orang yang nggak tega atau nggak bisa melihat darah, hal tersebut pun nggak apa-apa, bukan menjadi hal yang lazim atau yang wajib, melainkan yang penting kita bisa berkorban, berbagi kepada saudara-saudari muslimin muslimat kita. Hal ini menjadi bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagung-agungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, tanda bagian daripada ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melakukan dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban nanti, Allah Subhanahu wa taala serta tambahkan ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita untuk bisa berkorban dan dijadikan kita hamba-hamba yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin.